Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan mengenai hasil dari Desk Organizer. Anggota dari kelompok D2 sendiri ada Evan, Patricia, Revaldo, dan Regina. Berikut merupakan kerangka besar presentasi yang akan kami jelaskan. Masuk ke poin pertama, yaitu rumusan masalah. Apakah inovasi yang diberikan Desk Organizer dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi? Masuk ke poin kedua, yaitu kebutuhan penting desain. Yang pertama, memiliki desain yang minimalis, kemudian dimensi yang tidak terlalu besar. Produk kami memiliki fitur berupa sekat dan dapat menyimpan alat tulis. Berat dari produk kami ringan sehingga dapat dipindahkan dengan mudah. Dan yang terakhir, usia tahan lama. Kita masuk yang ketiga, yaitu konsep alternatif tidak terpilih. Yang pertama, alternatif 27, di mana hanya memiliki dua ukuran sekat sehingga memiliki fitur yang kurang berfungsi. Selanjutnya, alternatif 10, di mana material yang dipakai memiliki bobot yang cukup berat dan memakan biaya produksi yang lebih banyak. Konsep akhir yaitu alternatif 19, di mana memiliki 4 tempat penyimpanan dengan ukuran sekat yang beragam, terdapat anti-slip pada dasar permukaan alas, material berupa triplek 8 mm dan 6 mm. Alasan pemilihan alternatif 19 itu, yang pertama memiliki ketahanan material yang cukup kuat, kedua ringan, fungsional, memiliki harga produksi yang terjangkau, desain simpel dan minimalis, efisien dan mudah digunakan. Lalu untuk cara kerja desainnya sendiri itu pada bagian sekat besar itu bisa digunakan untuk menyimpan buku tulis serta kertas berukuran A4. Lalu juga terdapat sejumlah sekat yang beragam yang bisa digunakan untuk mengklasifikasi tempat penyimpanan alat tulis. Lalu juga terdapat anti-slip pada dasar alas untuk meminimalisir gesekan yang ada dengan meja. Lalu untuk proses manufakturnya sendiri, itu dimulai dari proses pensketsaan desain dengan menggunakan pensil dan pistar. Lalu apabila proses sketsa sudah selesai, kita lanjut lagi dengan proses pemotongan material dengan menggunakan material triplek. Dan juga untuk peralatannya sendiri kita menggunakan gergaji triplek untuk proses pemotongan. Apabila proses pemotongan sudah selesai dilaksanakan, kita lanjut lagi dengan proses pengelusan material dari potongan-potongan yang sudah dibentuk. Proses pengelusan ini menggunakan amplas untuk menghaluskan tiap sudut-sudut yang ada pada part-part yang sudah dipotong. Lalu juga apabila proses penghalusan sudah selesai, kita lanjut lagi dengan proses perakitan tiap part yang ada. Proses ini kita menggunakan lem kayu untuk merakit semua part-part yang sudah kita buat menjadi assembly desk organizer. Apabila perakitan sudah selesai, kita lanjut lagi dengan proses finishing, yaitu proses pengecatan dengan menggunakan cat pernis, yang dimana cat ini bisa berfungsi sebagai memperpanjang umur produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur khusus yang berada pada produk kami. Jadi yang pertama, ruang sekatnya itu bisa dilepas pasang seperti yang bisa dilihat pada gambar. Lalu yang kedua, untuk sekat kertas yang berukuran panjang itu bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan kertas maupun buku yang berukuran A4. Lalu untuk ketiga sekat yang berada di depan yang memiliki ukuran yang beragam itu bisa dijadikan tempat penyimpanan alat tulis dan peralatan kecil yang lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis, eksperimen, dan model. Jadi yang pertama, kami menggunakan data antropometri PLB. Jadi PLB itu adalah panjang lengan bawah duduk, dan setelah kami uji kenormalan datanya dan mendapatkan nilai value sebesar 40,5, kami memilih persentil 5% dari PLB. Hal ini dikarenakan supaya orang yang memiliki tubuh lebih besar itu bisa menjangkau produk kami daripada orang yang memiliki tubuh yang lebih kecil. Lalu yang kedua, proses manufaktur yang kami lakukan itu secara manual seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Lalu yang ketiga, model desk organizer kami ini memiliki 4 ukuran sekat yang berbeda, yang berarti produk kami ini sangat fleksibel. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari produk kami. Jadi sebelum melakukan proses manufaktur, kami telah merancang menggunakan sasaran performansi seperti yang sudah dijelaskan di bagian kiri. Lalu setelah kami melalui beberapa proses manufaktur, produk kami memiliki beberapa kelebihan desain, yaitu yang pertama, dimensi produk kami ini tidak terlalu besar.
karena memiliki ukuran panjang 42,1 cm, lebar 15,6 cm, dan tinggi 16,7 cm. Lalu yang kedua, produk kami ini fleksibel pada saat digunakan. Hal ini dikarenakan sekatnya bisa dilepas pasang. Lalu yang ketiga, produk kami ini mudah dipindahkan. Hal ini dikarenakan kami menggunakan material triplek dan bobot dari produk kami ini tidak lebih dari 1 kg. Lalu yang keempat, umur pakai produk kami ini panjang karena kami menggunakan finishing menggunakan pernish. Lalu yang terakhir, ruang penyimpanan di produk kami ini sangat banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang melalui proses redesign dengan menggunakan metode value engineering. Jadi di sini terdapat 3 part yang akan kami lakukan redesign, yaitu alas utama, dinding utama, dan dinding panjang utama. Hal ini dikarenakan kami akan mengganti triplek yang awalnya itu 8 mm akan kami ganti dengan 6 mm. Lalu untuk proses redesign-nya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, material yang akan mengalami proses redesign adalah material triplek dengan ukuran 8 mm. Itu kita ubah menjadi material dengan ukuran 6 mm. Alasan kita melakukan proses redesign ini karena pada saat proses pengaplasan, triplek dengan ukuran 8 mm cukup sukar untuk diamplas, serta juga triplek dengan ukuran 6 mm sudah cukup kokoh untuk menahan beban yang ada. Lalu juga terdapat peralatan yang mengalami proses redesign, yaitu ada pada gergaji triplek kita ganti dengan menggunakan gerida kayu. Hal ini kita melakukan perubahan dikarenakan gerida kayu cukup mudah untuk proses pemotongan kayu triplek. Dan juga pada bagian kanan kita bisa lihat ada gambar produk saat mengalami proses redesign. Lalu setelah itu kita melakukan uji kekuatan statis, yaitu kita melakukan pengujian desk organizer dalam menahan beban sebesar 1 kg dalam keadaan diam. Lalu juga kita melakukan pengujian tujuan dari produk kita sendiri, yaitu untuk fleksibilitas. Berikut videonya. Lalu berikut merupakan video dari proses manufaktur kita sendiri.
Lalu berikut merupakan video dari uji kekuatan dinamis yang sudah kita lakukan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih dan selamat pagi.